Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Rizky dari Perhimpunan Jiwa Sehat Jawa Barat, atau biasa disingkat dengan PJS Jawa Barat. Dan saya juga dari Ruang Komunal Ansietas dan Depresi, atau biasa disingkat dengan RK. Sahabat-sahabat semua, saya ini mengidap anxiety disorder dan depresi. Saya ini mix antara, maksud saya mengidap mix anxiety dan depresi disorder. Jadi kali ini saya mau bercerita mengenai asal mula saya kena gangguan kecemasan ini. Jadi ini berawal di sekitar tahun 2010 atau 2011, saya lupa. Saya lupa itu. Jadi awal gejalanya itu karena mungkin bisa dibilang masalah yang remeh ya. Jadi waktu itu saya merasa pusing atau keliengan. Sebenarnya bukan pusing ya, tapi keliengan. Jadi kayak goyang gitu. Nah, saat itu saya nggak tahu apakah itu vertigo atau apa gitu, karena saya nggak ngerti. Saat itu pekerjaan saya itu jauh dari masalah-masalah medis atau kesehatan gitu. Jadi saya itu nggak tahu itu vertigo. Saya itu dulu kerja di perusahaan IT di bagian technical support, jadi nggak tahu lah masalah itu. Nah, akhirnya karena semakin semakin nggak nyaman ya, terus segala macam, saya melakukan tes darah dan ternyata hasil tes darah saya itu trigliserid saya tinggi. Seperti yang saya bilang sebelumnya, saya ini bekerja yang jauh di bidang masalah kesehatan gitu. Jadi saya merasa trigliserid saya tinggi nih, jangan-jangan ini masalah yang berat buat saya gitu. Lagi waktu itu saya ngambilkan pengobatan ke trigliserid saya, jadi saya akhirnya merasa panik lah. Nah, semakin panik, semakin keliengan saya, semakin bukan keliengan ya, goyang gitu loh. Semakin goyang itu, semakin lagi panik lagi, semakin takut lagi. Jadi bertambah terus panikan saya dan ketakutan saya terus sampai akhirnya saya berada di titik, dalam tanda kutip, tidak menjejak tanah. Dalam artinya saya sudah tidak merasa di dunia nyata lagi, tidak menjejak tanah gitu. Jadi seperti di dalam mimpi lah. Jadi ini yang saya alami itu, jika saya lagi ngobrol sama seseorang, saya merasa seakan orang tersebut yang di depan saya itu, yang saya ajak bicara itu tidak nyata, nggak real gitu. Terus permukaan kulit saya nih seperti mati rasa. Makanya saya sering menggosok-gosokkan tangan tuh ke permukaan kasar, seperti kayak di permukaan sofa atau celana jeans seperti itu. Terus yang saya rasakan lagi yang lainnya tuh misalnya begini, saya lagi garuk kepala, terus saya diam, saya lupa, saya merasa nggak ingat kalau saya tuh habis garuk kepala, terus saya diam, saya merasa lupa itu. Kemudian saya nggak bisa duduk diam walaupun hanya 5 menit, nggak bisa duduk diam, terutama kaki ya. Saya ingat waktu itu naik mobil itu baru dicuci, yang kebetulan yang nyetir waktu itu istri saya. Dan biasanya kalau mobil habis dicuci itu kan ada ada lapisan kertas yang melapisi karpet mobil kita kan. Terus itu kertas itu sampai lecek dan sobek, saking kaki saya nggak bisa diam gitu, sampai sobek gitulah. Pokoknya saya benar-benar saat itu saya nggak merasa di dunia nyata, saya merasa kayak di alam mimpi gitu. Dan ini membuat saya tambah panik, karena kalau misalnya kita mimpi, kita bangun selesai gitu, kita kembali ke dunia nyata. Tapi ini enggak, saya nggak bisa bangun gitu. Tapi saya benar-benar kayak buram atau segala macam gitu semua. Benar-benar tidak dalam dunia nyata lah gitu loh. Ini saya sampai bertanya-tanya, ini ada apa dengan saya nih? Kenapa apakah tanda-tanda gue mau mati gitu loh. Jadi
semakin jadilah kepanikan saya, semakin jadilah ketakutan saya waktu itu, semakin panik, semakin takut, tidak terkontrol sama sekali tidak terkontrol. Jadi saya alami itu selama sebulan. Saya alami itu cukup menyiksa. Mungkin bagi yang pernah mengalami anxiety disorder, mungkin itu adalah hal yang paling tidak menyenangkan. Saya alami itu selama sebulan, sampai saya ketemu saudara saya yang sebelumnya sudah lama berkecimpung di organisasi kesehatan jiwa, dan beliau bilang kalau saya ini ternyata terkena anxiety disorder. Terus merekomendasikan saya ke psikiater, yaitu Dokter Lahargo waktu itu, Dokter Lahargo kemarin. Salam Dokter Lahargo. Nah, saya bertanya, apa itu anxiety? Makhluk apa pula itu anxiety, kan? Karena sekali lagi saya nggak tahu, pekerjaan saya itu jauh dari hal-hal seperti itu gitu. Terus saya googling lah apa itu yang namanya anxiety, dan ternyata memang yang saya alami itu memang gejala anxiety, bukan gejala lagi. Saya memang ternyata benar apa yang saya alami itu adalah gangguan kecemasan, dan yang saya rasakan itu yang seperti tidak dalam dunia nyata itu adalah derealisasi atau depersonalisasi, seperti bukan di dunia nyata. Baik banget pokoknya. Akhirnya saya berobat ke psikiater, ke Dokter Lahargo, atau biasa disingkat dengan dokter atau biasa dipanggil dengan Dokter Lahargo. Dan semakin lama berangsur semakin baik. Bahkan di bulan ke-6 atau ke-7 pengobatan saya merasa di top of the world, saya merasa di puncak dunia. Semangat kerja saya tinggi, semangat hidup saya tinggi, pokoknya semangat hidup dan semangat kerja saya tinggi. Pokoknya saya ingat waktu itu ya, saya kan kerja di divisi technical support, di mana bagian itu tuh yang sangat mengikat tenaga dan pikiran, terutama pikiran, capek. Jadi pas jam makan siang, jam istirahat ya, banyak teman-teman saya di divisi itu, jadi kan divisi technical support kan ada ruangan sendiri. Jadi itu biasanya tuh kalau udah jam makan siang atau jam istirahat tuh kita beristirahat di ruangan itu. Jadi banyak rekan-rekan saya yang satu divisi dan juga dari divisi lain juga istirahat di situ. Ada yang makan, atau banyak juga yang tidur karena saking lelahnya pekerjaannya. Nah, di saat jam makan siang atau jam istirahat itu, saya bukannya istirahat, saya bukannya malah istirahat, tapi saya masih terus bekerja. Saking semangat kerja saya tinggi itu gitu loh. Saya merasa di puncak dunia, saya merasa oke gitu. Sampai akhirnya saya melakukan kesalahan fatal. Nah, inilah kesalahan fatal saya. Buat saya ini adalah sebuah kesalahan fatal, yaitu saya tidak berobat secara tuntas. Jadi saya berhenti di tengah jalan. Yang targetnya saya mungkin berobat setahun, saya itu berhenti di bulan ke-7 atau ke-8, bulan ke-7 kalau nggak salah. Saya akhirnya berhenti karena saya merasa seperti tadi, saya sudah bersemangat lagi, apalagi derealisasi dan depersonalisasi saya sudah hilang, saya sudah merasa oke. Terus ditambah lagi jaraknya juga jauh, saya di Jakarta Selatan, Dokter Lahargo di Bogor. Males lah saya kan, saya merasa udah malas, udah oke nih gue nih gitu. Udah stop, saya berhenti berobat. Dan itu kesalahan fatal, sangat fatal. Karena dengan berjalannya waktu, pelan-pelan anxiety saya muncul lagi. Gak langsung drop gitu, pelan-pelan.
itu di tahun 2019, mungkin mulai dari tahun 2018 kali ya udah mulai muncul pelan-pelan, 2019 muncul lagi pelan-pelan aja ya. Sampai di puncaknya tuh di tahun 2020 puncaknya lagi di 2021 di masanya COVID. Cuman COVID nggak men-trigger anxiety saya muncul, nggak. Pokoknya di tahun 2020 sampai 2021 itu tiba-tiba semakin parah ini anxiety saya. Yang membuat parah dari anxiety saya itu, yang membuat parahnya itu, anxiety itu nggak datang sendiri, tapi sama temannya, yaitu depresi. Nah, sini saya mulai bingung nih, karena sepemahaman saya dulu, antara anxiety dan depresi itu bertolak belakang. Orang anxiety itu takut mati seperti yang saya alami, orang depresi punya kecenderungan ingin mati. Tetapi yang saya alami di tahun 2020 atau 2021 itu, kok saya ini kan ada anxiety ya, gue kan takut mati, kok tiba-tiba kok saya mengalami depresi. Maksud saya tuh, saya aware saya ada anxiety, tapi kok yang saya alami bukan hanya anxiety, yang saya alami kok depresi juga. Itu saya bingung kan, mulai saya diskusi lagi dengan saudara saya, dan yang memberitahukan, menginfokan, ya singkatnya itu memang anxiety dan depresi itu berhubungan. Jadi bisa dibilang lah, kalau orang depresi itu masih punya anxiety disorder, orang anxiety disorder belum tentu depresi, bisa dibilang begitu kan. Nah, akhirnya 2021 saya kembali lagi berobat ke psikiater, tapi bukan ke dokter Lahagu, ke psikiater yang lain. Dan dirasa belum ada perubahan selama berobat di tahun 2021 itu, akhirnya saya direkomendasikan lagi sama saudara saya ke psikiater yang lain, Dr. Jimmy Aritonang namanya. Halo Dr. Jimmy. Nah, itu saya mulai berobatnya itu sekitar bulan, saya lupa ya, April atau Mei ya, gitu. Jadi sampai sekarang saya masih berobat. Oh ya, sekedar informasi buat sahabat-sahabat yang belum tahu. Jadi kalau kalau ke psikiater itu sekarang udah bisa pakai BPJS ya. Jadi kalau mau berobat ke psikiater ya pakai BPJS sudah bisa gitu. Kemudian ini pesan ya untuk sahabat-sahabat semua ya. Pesan banget. Jadi kalau ada sahabat-sahabat semua mengalami gangguan kejiwaan atau gangguan mental, apapun yang dirasakan itu, bahkan gangguan tidur pun, kalau menurut psikiater saya itu gangguan tidur pun itu merupakan gangguan kejiwaan, atau mengalami mental illness, mental disorder, atau apalah sebutannya, segera saja berobat ke psikolog atau ke psikiater. Itu bukan hal yang memalukan kok. Terus buat yang sedang berobat ke psikolog atau ke psikiater, saran saya tuh jangan mengulang lagi kesalahan fatal saya. Jangan mengulangi kesalahan saya yang berhenti di tengah jalan. Karena cepat atau lambat penyakit itu akan datang, dan bukan hanya datang aja, tetapi akan semakin parah. Itulah yang saya alami. Cepat atau lambat anxiety saya datang, tetapi semakin parah dengan adanya depresi. Jadi yang sedang berobatlah secara tuntas, jangan berhenti di tengah jalan, karena cepat atau lambat penyakit itu akan datang dan semakin parah atau overwhelm. Jadi demikian dulu dari saya, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga berkenan buat sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.